Oke, bismillah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kita dari Universitas Nasional, program studi ilmu komunikasi. Kita mau melakukan wawancara mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Dosen pengampunya yaitu Bapak Slamet Ginting, MIKOM. Kita akan mewawancarai dengan Ibu Ika Melani Utari, Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik, Sudin Kominfo, Kota Administrasi Jakarta Timur. Oke, pertanyaan pertama oleh rekan saya, Nafisah. Ibu izin bertanya ya Ibu, apa tantangan komunikasi publik terbesar yang dihadapi pemerintah kota saat ini, Jakarta Timur, dan bagaimana Sudin Kominfotik mengatasinya? Tantangan terbesar dari pemerintah kota Jakarta Timur, dan sebenarnya ini tantangan besar untuk pemerintahan pada umumnya, yaitu adalah kecepatan arus informasi di ruang digital yang sangat deras gitu untuk saat ini. Jadi kita itu sudah terbanjiri oleh informasi, satu informasi belum selesai sudah ada informasi lainnya gitu ya, satu isu belum selesai ternyata ada isu lainnya gitu. Nah, tantangannya di situ. Kemudian di sisi lain ada juga tantangan lainnya, yaitu masyarakat yang makin kritis setiap harinya gitu, karena sudah terpapar oleh banyak informasi juga, berarti mereka banyak pengetahuan yang ada gitu ya, sehingga makin kritislah mereka. Nah, dua hal tersebut dijadikan satu itu menjadi tantangan yang sangat besar bagi pemerintah pada umumnya dan pemerintah kota Jakarta Timur pada khususnya gitu. Nah, mengatasinya gimana sih gitu ya Sudin Kominfotik. Sudin Kominfotik ini kan sebenarnya kami itu secara berjenjang itu ada di bawahnya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Tetapi karena kami ditempatkan di kota, tugas kami salah satunya adalah mendukung program dan kegiatannya pemerintah Kota Jakarta Timur dan Pak Wali Kota gitu. Nah, mengatasinya seperti apa gitu untuk yang tantangan komunikasi publik tersebut? Kami terus memperkuat pola-pola komunikasi yang adaptif dan responsif ya. Jadi untuk semuanya itu berbagai kanal komunikasi yang kami miliki itu tetap terus dioptimalkan gitu, media sosialnya dipergunakan, kemudian audiensnya juga terus diperluas gitu. Websitenya juga kolaborasi sekarang zamannya kolaborasi ya. Jadi bukan hanya di media sosial tetapi juga offline-nya dengan kolaborasi dan para kolaborator itu juga diperkuat gitu. Jadi prinsipnya adalah pemerintah kota itu kami menghadirkan informasi yang valid, terbuka, dan informatif untuk warga kota Jakarta Timur gitu. Untuk kolaborasinya biasanya sama dengan siapa itu? Kolaborasinya tergantung, jadi programnya program apa. Kalau misalkan Sudin KPKP itu Sudin Pertanian dan Kelautan gitu ya, itu tentang urban farming gitu ya, atau kemarin yang contohnya untuk yang pemusnahan ikan apa? Nah, ikan sapu-sapu, berarti udah tahu ya. Pemusnahan ikan sapu-sapu berarti kolaboratornya adalah para pencinta lingkungan seperti itu ya. Atau kalau misalkan kita berbicara tentang ketertiban lingkungan gitu ya. Kalau teman-teman pernah lihat kolaborator kita banyak nih para influencer yang tiba-tiba sekarang udah banyak menginformasikan tentang keadaan Jakarta gitu ya, tentang keadaan lingkungan, itu sebenarnya adalah kolaborator juga gitu. Matanya masyarakat adalah mata dan telinganya pemerintah, jadi itu menjadi salah satu kolaborator. Contoh ketiga adalah kita ini di Jakarta sedang gencarnya tentang pemilihan sampah ya. Itu kalau di Jakarta Timur sendiri kami ada salah satu kolaborator swasta nih yang namanya kemarin apa ya Mas Fikri namanya ya? Kok jadi lupa? Ada namanya salah satu kolaborator perusahaan gitu ya, aku lupa namanya. Itu dia berkolaborasi dalam menciptakan semacam bank sampah gitu ya. Kemudian bukan hanya bank sampah tapi juga pengolahan limbah-limbahan anorganiknya dari masyarakat di Jakarta Timur. Seperti itu cara kolaborasinya. Cukup efisien nggak Ibu untuk mengolah sampahnya? Berjalan sesuai sama apa yang udah direncanakan nggak untuk pemilihan sampahnya? Iya, tentu saja. Jadi isunya itu sebenarnya kalau di Jakarta bukan sampah anorganik ya. Sampah anorganik itu teman-teman udah tahu kan ya. Dia itu sampah-sampah yang bisa diolah kembali gitu, di reuse, di recycle. Itu uang, Mbak. Jadi sebenarnya kalau misalkan sampah itu sudah bersih, sudah
sudah bersih, sudah bisa diolah lagi itu sebenarnya duit. Jadi kalau yang namanya duit siapapun rebutan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau sampah organik itu tinggal siapa yang mau nanti menampung kemudian membayarkan dan mengolahnya gitu. Yang jadi isu adalah sebenarnya yang sampah anorganik. Tapi nanti kita ngobrol lagi soal sampah yang ini ya. Oke, dilanjut dengan pertanyaan yang kedua ya Ibu ya. Nah, di tengah maraknya di media sosial ya Ibu ya, strategi apa yang diterapkan Studin Kominfotik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi antar resmi pemerintah? Oke. Jadi kepercayaan publik itu dibangun melalui konsistensi dan kredibilitas, ya, benar ya? Gitu. Kalau misalkan kemarin ada contoh-contoh yang nggak ngenakin, itu sebenarnya yang diserangnya adalah lebih dulunya bukan hoax tapi kredibilitas dari pemerintahnya gitu. Nah, jadi strategi utamanya makanya itu adalah kita menyiapkan informasi yang valid, gitu, yang bisa dipercaya oleh masyarakat, yang fakta gitu. Jadi yang tidak ada bumbu-bumbunya gitu, yang sudah melalui proses verifikasi dan validasi yang bersumber dari data-data dari perangkat daerah, UKPD yang langsung memiliki data-datanya gitu. Nah, strategi apa yang diterapkan? Selain yang tadi itu, kita menyiapkan data yang sudah valid gitu ya, yang memang valid untuk disebarkan ke masyarakat. Ada juga yang namanya kita tuh melakukan literasi kepada masyarakat gitu. Jadi bukan hanya dipersiapkan datanya yang valid, tetapi juga penyampaiannya ke masyarakat itu seperti apa. Ada juga yang namanya ada yang offline, kemudian ada yang online gitu, yang disampaikan literasi digitalnya. Kalau sekarang banyak yang namanya literasi digital. Jadi kami menginformasikan program-program itu tentu saja yang sudah benar gitu ya, melalui kayak webinar seperti itu, agar informasi itu sampai dari orang yang tepat ke audiensnya, atau juga melalui offline ke lapangan gitu, seperti itu. Nah, di sisi lain sinergi dengan media massa gitu untuk penyampaian informasi yang benar, itu tentu saja terus dilakukan, karena mungkin teman-teman nanti akan belajar gitu ya, yang namanya salah informasi itu bukan hanya misinformasi, tapi juga ada disinformasi gitu. Kalau misinformasi itu kan misinformasi itu informasi yang misinformasi, disinformasi. Ini nanti bisa dicek lagi ya. Kalau misalnya misinformasi itu adalah data yang disampaikan sudah benar tapi yang ditangkap orangnya salah, audiensnya salah. Tapi kalau disinformasi itu data yang disampaikan benar tapi dipotong oleh yang menerimanya. Gitu. Jadi ada informasi itu dialter, dipotong-potong sehingga menjadi informasi yang tidak valid seperti itu. Gitu. Jadi selain yang kedua itu tadi udah ada konsistensi dan kredibilitas gitu ya. Kemudian ada juga kita kolaborasi dan sinergi dengan media massa, dengan komunitas, karena sekarang udah banyak nih komunitas-komunitas tentang yang menyaring tentang hoax nih. Gitu kan. Salah satunya kami punya yang namanya Jala Hoax kalau di Jakarta. Mungkin nanti aku jelasin lagi di pertanyaan-pertanyaan berikutnya deh. Oke, dilanjut tangan. Dua. Oke, Ibu lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Ketiga. Iya, ketiga. Yaitu kira-kira dalam mengambil sebuah keputusan atau menentukan suatu program di Jakarta Timur itu seberapa besar peran data dan statistik yang dimiliki Studin Kominfotik, dan bisa diceritain nggak contohnya? Ya, jadi statistik itu memang merupakan salah satu tugas dan fungsinya Dinas Kominfotik ya, dan turunannya itu Studin Kominfotik. Yang namanya juga Studin Komunikasi Informatika dan Statistik ya. Sebenarnya itu adalah fungsi baru yang disematkan oleh teman-teman di Kementerian Kominfo, karena kan sebenarnya tidak ada jenjang struktural, tapi kami koordinatif gitu ya dengan teman-teman di Kementerian Kominfo. Nah, jadi pertanyaannya adalah tadi sebentar, bagaimana kami memanfaatkan data-data statistik gitu ya dalam mendukung pengambilan kebijakan gitu, betul. Nah, data statistik itu digunakan untuk banyak hal nih. Di antaranya adalah sebenarnya ini fungsi manajemennya, perencanaan, kemudian monitoringnya gitu ya, dan untuk evaluasi pembangunannya. Jadi kayak misalkan kalau kita ngomongin perencanaan, itu kita tidak jauh-jauh ngomong dari yang data driven government. Jadi kayak misalkan kita mau, contohnya gimana ya? Contohnya tuh gampangnya, yang sampah lagi deh gampangnya. Kita mau bikin, pemerintah mau menyediakan
eh, tong sampah komunal misalkan gitu ya, atau tong sampah apa namanya tuh yang biru yang untuk di, tahu nggak sih kalau untuk yang organik itu dia Yang warna-warni ya? yang biru sebenarnya yang dia untuk yang sampah organik. Jadi dia itu untuk composting, sorry, itu tempat sampah composting gitu ya. Misalkan ya kita mau kasih masyarakat tong sampah composting gitu ya. Nah harus disiapkan dong, berarti kan berapa banyak yang harus disiapkan misalkan di satu RT misalnya gitu ya. Nah data itu akan membantu kita kalau misalkan sudah ada datanya yang dari RT itu sebenarnya yang belum punya tempat sampah composting itu berapa. Kemudian di satu rumah itu dia ada berapa orang, sehingga kayak misalkan ukuran dari sampah tong sampah compostingnya bisa ketahuan. Oh harusnya kalau misalkan 5 orang atau 6 orang di rumah itu, di satu rumah, ya berarti tongnya mungkin harus lebih besar daripada yang keluarga lainnya yang lebih kecil gitu. Seperti itu sebenarnya. Atau yang lebih masif lagi kalau kita berbicara tentang misalkan jalan. Nah kalau kita misalkan berbicara tentang jalan condet itu sebenarnya yang harus didahului yang mana ya gitu untuk dibangun gitu atau diperbaiki. Nah itu data-data yang sudah ada, mungkin data-data dari Sudin Bina Marga gitu ya, kemudian data dari kelurahan, hasil dari konseling mereka itu diolah sehingga bisa menghasilkan data yang valid dan tepat gitu untuk menghasilkan, oh ya udah berarti yang di jalan ini dulu nih yang harus diperbaiki misalkan jalannya, seperti itu. Nah, jadi data-data tersebut itu nanti akan membangun akan mendorong pembangunan yang lebih efisien dan efektif, seperti itu. Jadi kalau istilahnya data driven government sekarang itu. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya di pertanyaan keempat, yaitu kan saat ini transformasi digital itu semakin berkembang ya. Nah menurut Ibu kira-kira perubahan apa sih yang paling terasa dalam kualitas pelayanan publik di Jakarta Timur sejak pemanfaatan teknologi itu lebih ditingkatkan? Jadi digital itu transformasi digital itu di pelayanan publik secara general, bukan hanya di Jakarta gitu ya, tapi di seluruh Indonesia itu dia sangat signifikan merubah kayak pola hidup dan pola hidupnya masyarakat gitu ya. Karena pemanfaatan teknologi itu membuat pelayanan itu lebih mudah diakses. Kalau lebih mudah diakses berarti orang bisa lebih cepat mungkin dia berbisnis gitu misalkan seperti itu. Atau lebih transparan gitu ya. Karena semuanya terpampang di website misalnya kayak gitu. Contohnya kalau kita misalkan yang namanya sekarang apa ya? Kalau dulu namanya SPMB ya, murid baru, penerimaan murid baru. Ya sekarang udah nggak ada yang lewat belakang titip-titipan gitu, ya. Ngalamin ya. Jadi masa percobaan gitu ya. Aku juga ngalamin karena anakku juga gitu. Nah, deg-degannya itu karena transparansi data sebenarnya itu adalah satu hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat, sehingga semuanya itu kita bisa menciptakan suatu keberadilan bagi layanan publik gitu. Itu salah satunya gitu. Kemudian lebih efisien juga gitu. Kita yang di Jakarta itu kita punya yang namanya mall pelayanan publik gitu ya, atau ada kurirnya. Jadi kayak misalkan sekarang itu teman-teman kalau misalkan mau minta perizinan sesuatu kan ke PTSP itu bisa melalui online, jadi nggak perlu datang ke tempatnya gitu. Jadi nggak perlu datang ke tempatnya, lebih efisien gitu. Nanti kalau misalkan sudah oke perizinannya, tinggal nanti datang untuk ngambil kayak lembar perizinannya, atau bisa diantar oleh kurirnya. Betul, kami punya programnya soalnya di situ. Semudah itu jadinya. Atau kalau misalkan kemarin saya baru mengalami gitu ya transformasi digital di rumah sakit, itu sesimpel kalau misalkan kita ke rumah sakit tuh pengambilan obat. Jadi kalau ngambil obat itu dulu kalau misalkan di puskesmas atau di rumah sakit ngantri banget kan, jadi kayak misalkan dipanggil gitu ya, gitu. Ibu ini 3 kali panggil lewat gitu ya, padahal banyak gitu. Nah, sekarang kalau di rumah sakitnya di Jakarta udah ada satu sistem dan kita ada TV yang besar kayak gitu, dan itu kelihatan kayak misalkan resep masuk di sebelahnya, resep diracik, resep sudah jadi, pokoknya ada namanya dan nggak perlu ada omongan lagi gitu, tinggal ngeliat ke situ aja. Itu sesimpel itu, tapi seefektif itu untuk menenangkan dan menyenangkan orang gitu. Kalau di Jakarta tuh seperti itu.
Itu salah satu contohnya. Jadi sejauh mana transformasi digital sudah jauh sekali gitu. Kalau contoh lainnya transportasi, teman-teman pasti ngalamin kalau di Jakarta ya gitu. Dengan perkembangan teknologi kita. Gitu jadinya. Untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh Safira ya. Oke Ibu, untuk saat ini program unggulan apa yang Studi Kominfotik Jakarta Timur ini paling berdampak untuk masyarakat? Jadi di Sudin itu kan memang ada beberapa urusan yang diampu, selain komunikasi ada statistik juga gitu ya. Kemudian ada juga e-government e-government dan jaringan gitu. Nah, salah satu program andalannya Sudin Kominfotik itu adalah pengelolaan jak wifi. Jak wifi itu udah lama ya, dari zaman-zamannya beberapa gubernur yang terdahulu, tapi sampai sekarang tuh masih ada dan masih dipergunakan oleh masyarakat gitu. Di RPTRA misalkan di pos-pos RW gitu ya, atau di kalau teman-teman datang ke kantor-kantor pemerintah itu pasti ada gitu, dan fasilitas-fasilitas publik yang kami siapkan itu ada insya Allah. Jadi itu salah satu yang unggulannya itu masih sampai sekarang masih. Nah yang kedua, karena ini di seksi saya, program unggulannya adalah kita digitalisasi penyampaian informasi melalui digital, yaitu melalui media sosial yang terus kami kerahkan gitu. Bukan hanya melalui media sosial, tetapi juga informasi-informasinya tidak hanya bersifat statis, tapi juga dinamis seperti yang ada pembuatan podcast seperti itu. Jadi sangat dinamis. Itu program unggulannya Mbak. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Sudin Kominfotik ini memastikan seluruh masyarakat kayak dari usia lansia itu juga yang kurang melek teknologi dapat mengakses informasi dari pemerintahan? Jadi kita tadi berbicara panjang lebar tentang digitalisasi informasi, tetapi kita juga tidak bisa melupakan orang-orang yang memang belum tersentuh oleh informasi, dan itu masih ada ya di Jakarta gitu. Dan kami tetap saja penyebaran informasi itu dilakukan melalui digital dan non digital jadi Mbak. Karena ya masih ada orang-orang tersebut gitu ya. Jadi selain dengan website dan media sosial, dengan kolaborasi dengan media massa, tapi ini juga ada yang kami sampaikan informasi itu melalui kayak perangkat-perangkat daerah, perangkat wilayah gitu ya. Perangkat wilayah itu kayak misalkan di RT, di kecamatan, di kelurahan, yang pada akhirnya nanti dia menurunkan ke lurah, ke RT dan RW gitu, ke RW, ke RT, kemudian ke masyarakatnya gitu. Jadi secara langsung. Kayak sosialisasi gitu nggak sih? Ya, seperti itu juga. Kalau teman-teman jadi harus diingat bahwa walaupun tusi penyampaian informasi itu ada di Kominfo, tetapi semua teman-teman di UKPD, di unit-unit kerja yang lain, dia juga punya hak untuk menyebar informasi programnya sendiri. Kayak misalkan kalau misalkan ke puskesmas gitu ya, puskesmas itu dia biasanya ke lapangan juga tuh, dia menyampaikan informasi tentang kesehatan warga gitu, atau misalkan tentang keluarga, Sudin PPAPP ada yang namanya Dasawisma kalau di wilayah, kalau di RT gitu ya, ada Dasawisma, kemudian ada PKK gitu. Penyampaiannya melalui seperti itu, door to door gitu. Seperti itu. Dinas Kesehatan apalagi dia ada yang namanya petugas putih ya kalau nggak salah ya. Apa tim putih gitu ya, aku lupa. Dokter maksudnya. Jadi dia menyampaikan informasi kesehatan itu door to door tuh ke masyarakatnya gitu. Jadi kita tidak hanya menggunakan digital, tetapi juga menggunakan yang grassroots. Salah satu yang grassroots itu adalah yang paling efektif ya menurut aku itu adalah WA status. Ya benar ya, WA status itu organik dan itu grassroots. Jadi sebenarnya dan itu aku sudah membuktikan sendiri secara pribadi bagaimana si WA status itu sangat membantu dalam penyebaran informasi apapun. Tidak terkecuali kalau mau jualan-jualan. Ya, benar ya. Gitu. Oke. Selanjutnya pertanyaannya Aurelia. Oke, ini pertanyaan ketujuh. Aku mau nanya nih, gimana cara menjaga keamanan data dan sistem informasi pemerintah di daerah dari ancaman siber yang semakin sekarang berkembang? Oke, ini adalah ini jawaban titipan dari tim aku, karena ini sebenarnya bukan tusinya komunikasi dan informasi publik. Jadi ada seksi sendiri namanya seksi ASTIK gitu ya. Jawabannya adalah Sudin Kominfotik itu, pertanyaan tadi bagaimana menjaga keamanan data dan sistem informasi daerah. Tugas kami adalah
mendukung penerapan keamanan informasi melalui pengelolaan hak akses pengguna, pembaruan sistem secara berkala, dan peningkatan kesadaran keamanan siber bagi seluruh pegawai kami gitu. Jadi teman-teman di bagian yang lain itu dia kerjanya justru hampir 24 jam ya, karena kalau misalnya kita berbicara tentang keamanan siber itu dia nggak kenal waktu gitu, ya kan. Kadang-kadang kita tidur tiba-tiba besoknya udah nggak ada gitu kan websitenya gitu, atau tiba-tiba udah berganti dengan ya kalau nggak usah website ya, apa kayak Instagram akun kita aja kan udah cepet banget gitu. Nah jadi itu dilakukan oleh teman-teman di seksi lain untuk mengantisipasi kebocoran data gitu, kemudian dan gangguan terhadap pelayanan pemerintah. Karena kalau kita berbicara tentang keamanan siber dan layanan pemerintah itu semua tuh hal-hal yang prinsipil tuh, kayak misalkan kalau di luar mungkin ada yang tentang pajak gitu ya, terus data-data kependudukan kita gitu, kalau misalkan itu sampai bocor atau dihack itu, nah itu akan menjadi hal-hal yang sangat merugikan bagi masyarakat gitu Mbak. Selanjutnya kan sekarang lagi era-eranya AI banget ya Ibu. Gimana sih cara Sudin Kominfotik itu melihat peluang sama tantangannya pengguna AI dalam pelayanan publik di Jakarta Timur? Nah, AI itu sudah banyak banget digunakan sebenarnya di berbagai macam platform ya di pemerintah. Pemerintah DKI Jakarta pun demikian pula dengan pemerintah Kota Jakarta Timur. Kebetulan kemarin salah satu teman yang ngurus tentang ini di seksi Astik itu juga kami lagi mempersiapkan tentang untuk launching chatbot untuk yang di Jakarta Timur, itu salah satunya gitu. Jadi kita mau kalau misalkan teman-teman bertanya tentang hal yang template gitu, tidak perlu menunggu orang nanti untuk jawab gitu ya. Nanti sudah ada chatbotnya. Sekarang udah banyak kan ya, kalau misalkan ke Halodoc aja tuh pasti template awalnya kita di screening dulu gitu ya. Seperti itu. Nah, peluangnya tentu saja banyak sekali, terutama dan salah satunya mungkin untuk tadi kita ngomongin analisa data di awal, kemudian pemetaan isu gitu, kemudian tentu saja mempercepat respon terhadap warga gitu. Yang AI itu sebenarnya dia mengefisienkan pekerjaan kita ya. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, kalau misalnya kita ngomongin ChatGPT aja kan mempermudah banget ya gitu. Walaupun sebenarnya itu hanya awal gitu, tetap saja kita yang harus memverifikasi apakah jawabannya itu benar gitu, karena kadang-kadang sumber yang diambil dari dia itu suka tidak valid ya, benar ya. Kalau misalkan kita ngomongin bikin jurnal aja, udah pernah nyoba kali ya, kan? Kalau misalkan kita bikin jurnal aja terus tiba-tiba ini kalau dicek nggak ada nih sumbernya gitu, acak-acak ya betul. Nah jadi memang harus lebih pintar kita gitu, seperti itu. Kembali lagi gitu ya, bagi Sudin Kominfotik gitu ya, itu dipandang sebagai alat bantu, kemudian pendukung kinerja aparatur untuk lebih efisien gitu, untuk lebih efektif, karena mungkin ada hal-hal yang yaitu ya, karena dia bisa menganalisa data sehingga ada hal-hal yang bisa dibantu sama dia untuk mempercepat kita menyiapkan solusi untuk warga, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cahaya. Yes. Kamu kayak ini ya, swalayan di jalan. Oke, pertanyaan ke-9 ya. Dari tadi kan kita membahas tentang penyebaran informasi. Nah, kira-kira sejauh mana Sudin Kominfotik dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu benar-benar diterima dan dipahami oleh masyarakat dan bisa dimanfaatkan gitu, dan apa indikator yang digunakan untuk mengukurnya? Kalau kita berbicara tentang pengukuran, teman-teman baru semester 2 ya. Jadi zaman dulu itu sebenarnya banyak yang bilang yang namanya humas itu kerjanya itu intangible, tidak bisa diukur gitu. Tapi bisa kok sebenarnya gitu ya. Dan tidak hanya bisa diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan. Kalau sekarang mudahnya kan gitu kan. Jadi kayak misalkan produksi publikasinya berapa infografis, berapa reels, berapa video YouTube misalnya kayak gitu, yang diproduksi dan dipublikasikan. Tapi tidak hanya sebatas itu nih gitu, karena kita harus berbicara tentang informasi tersebut, berapa banyak orang yang menerima, berapa banyak orang yang memahami outputnya gitu ya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang mungkin lebih susah evaluasinya. Kalau kita nanti teman-teman belajar nanti pasti tentang evaluasi program komunikasi, dampaknya.
Nah sebenarnya kalau yang program komunikasi itu yang final resultnya harusnya adalah dampaknya. Tapi kalau kita berbicara tentang dampak itu kita tidak berbicara tentang seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Itu kita berbicara tentang dampaknya panjang gitu. Kalau contohnya kayak misalkan kita berbicara tentang pemilahan sampah gitu ya. Pemilahan sampah itu percaya nggak percaya itu peraturannya itu sudah ada yang dari Jakarta gitu, yang pemilahan sampah itu sudah ada dari kalau nggak salah 3 atau 4 tahun yang lalu gitu. Itu sudah ada. Tetapi kembali lagi kalau kita berbicara tentang komunikasi atau kita bicara tentang publik, masyarakat itu harus ada sesuatu, harus ada apa namanya shock effect ya, apa namanya? Benar. Efek harus ada shockingnya dulu, harus ditegur dulu, harus ada kejadian dulu sehingga mereka baru bergerak gitu ya. Yes. Ya kalau kemarin yang pemilahan sampah itu gongnya adalah di mana? Bukan. Yang si Bantar Gebang runtuh itu kemarin. Bener ya? Yes. Betul. Padahal dari beberapa tahun yang lalu Dinas Lingkungan Hidup itu sudah menginformasikan bahwa tahun 2020 sekian itu kalau nggak kita mulai milah sampah bareng-bareng itu udah overload dan akan ada hal-hal yang negatif gitu ya. Nah kemarin kejadian lah gitu. Nah makanya orang-orang baru engah kali ya kejadian sampah itu kemarin landslide itu bahasa Indonesianya longsor ya kan, longsor kemudian ditutuplah itu si Bantar Gebang, nggak bisa diambil lah itu sampah-sampah kan dari rumah-rumah. Ini nggak, kalau yang di Jakarta tuh pasti kemarin ini deh pasti ada efeknya karena ada kayak seminggu 2 minggu itu sampah tuh nggak bisa diambil-ambil. Ya benar ya. Karena yang TPS sementaranya, tempat pembuangan sampah sementaranya, yang nggak bisa nampung lagi karena sebagian banyak banget gitu, overload, gitu. Nah, jadi bukan hanya banyaknya materi yang dipublikasikan, tetapi juga dampak-dampaknya itu. Nanti teman-teman belajar. Yang diperlukan itu bukan hanya berapa orang yang likes, berapa orang yang reshare gitu, tetapi juga bagaimana yang terdampak gitu. Apakah dia setelah itu dia mulai memilah sampah, kemudian apakah dengan pemilahan sampah itu akhirnya sampah yang di Bantar Gebang berkurang banyak dan hanya sisa-sisa sampahnya saja yang sampai sana gitu. Kalau kita ngomongin komunikasi publik itu seperti itu gitu. Kemudian yang berikutnya indikatornya adalah kalau dulu aku belajar sebenarnya sebelum kita bukan hanya berhenti pada tujuan humas itu bukan hanya kita mempertahankan citra gitu, tapi juga gaining public trust. Jadi kayak gitu, bener ya? Gitu. Tadi udah nggak main tuh kayak misalkan jangan naikin berita ini karena nanti bapaknya pasti dibully sama masyarakat. Enggak kayak gitu, udah nggak kayak gitu. Justru kita mau publik itu percaya kepada kita. Kenapa? Sehingga nanti tanpa diminta mereka membantu untuk promote program kita. Jadi kayak misalkan mungkin dulu Tumblr kemana-mana kan dulu belum beberapa tahun lalu tuh nggak itu ya, belum sehype sini. Tapi sekarang orang-orang bersadar. Akhirnya mereka jadi kalau di komunikasi itu ada yang namanya terakhir itu kalau customer namanya advocate. Jadi dia customer yang advocate, jadi dia mengadvokasikan, bukan hanya dia udah bukan loyal lagi, dia jadi kayak ya harus pakai ini loh karena gini-gini. Nah seperti itu. Kita juga mau semua program pemerintah yang baik untuk masyarakat itu teman-teman percaya dengan adanya program tersebut kita lakukan dan akhirnya membantu kita untuk mensukseskan program tersebut. Salah satunya yang pemilahan sampah tadi itu. Gitu. Untuk pertanyaan yang ke-10, dalam mendukung Jakarta sebagai smart city, apa visi jangka panjang yang dimiliki Sudin Kominfotik Jakarta Timur dan target konkret apa yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan? Nah, ini kemarin baru diceritain nih sama kepala dinas kami karena baru ya kepala dinasnya Ibu Kepala Dinas. Ini aku agak nyontak sedikit ya. Jadi transformasi Jakarta menuju kota global itu sebenarnya tujuannya adalah kita membutuhkan pemerintahan, dan kalau kita ngomongin pemerintah itu bukan hanya Kominfo ya, tapi secara keseluruhan gitu. Kita membutuhkan pemerintahan digital yang cerdas, kemudian terintegrasi, adaptif dan lagi-lagi dipercaya sama publik gitu.
Nah, makanya di era digital ini kekuatan yang ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk membaca dinamika secara real time gitu ya. Kalau digital secara real time, kemudian pengambilan keputusan berbasis data, tadi apa namanya? Data driven government tadi, kemudian dan menghadirkan layanan yang tepat, komunikasi publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, itu adalah visi dan misinya Kominfo gitu salah satunya. Nah, dengan semua visi dan misi tersebut gitu ya, yang dan tujuan utamanya pemerintah Kota DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pak Gubernur ini adalah kita bertujuan untuk kota global kan ya. Nah, Kominfo itu sebenarnya ada di mana sih dia? Nah, Kominfo itu adalah ada di jantungnya si kota global itu, karena kita menjadi orkestrator. Jadi kita mengorkestrasi gitu ya kota cerdas ini dan pusat saraf digital kalau kata-katanya kalau di itu ya, pusat saraf digital Jakarta dengan mengintegrasikan sistem, karena kami juga yang membangun sistem beberapa sistem itu yang besar di kami memang. Kemudian ada pembangunan sistem, kemudian data itu juga tusinya Kominfo, pengumpulan data, pengolahan datanya, dan pelayanan komunikasi publik dan layanan pemerintah lainnya gitu. Dan itu adalah visi dan misi secara konkret itu sedang dilaksanakan oleh semua teman-teman di semua bidang, semua sudin gitu ya, untuk menciptakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mendukung transformasi Jakarta itu menjadi kota yang global, modern, inovatif gitu. Itu adalah si visi dan misinya si Dinas Kominfotik gitu. Jadi dibalik nanti kalau misalkan teman-teman benar-benar kota Jakarta itu sudah menjadi kota yang global, nah di situ dukungan Kominfo-nya itu ada di tadi tuh kita mengintegrasikan sistemnya, mengintegrasikan datanya, kemudian kita menciptakan dan mendukung layanan publik yang berbasis digital agar pemerintahnya itu dipercaya oleh masyarakat, sehingga semua program itu nanti semuanya kembali ke masyarakat dan kita bareng-bareng sama masyarakat untuk mensukseskan program-program tersebut. Gitu sih. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Keberapa tadi? Terakhir? Terakhir itu 10. Pertanyaan terakhir Sudah. Ada pertanyaan di luar itu mungkin? Mungkin kan kalau misal buat fasilitas tadi ya Bu ya, kalau misal kita ngomongin orang yang disabilitas gitu, ada nggak sih Bu kayak fasilitas yang lebih spesifik buat yang orang disabilitas itu? Karena masih minim. Iya. Pemerintah DKI Jakarta terus berusaha untuk memperbanyak layanan untuk teman-teman disabilitas. Tentu saja kalau misalkan mungkin belum kelihatan sampai ke kecamatan atau apa, tapi di sejumlah tempat itu kita sudah benar-benar berusaha untuk menghadirkan layanan yang ramah untuk disabilitas gitu ya, difabel. Trotoar yang lebih besar, kemudian ada penunjuk jalannya gitu ya. Kalau teman-teman ke kantor-kantor pemerintah itu rata-rata sudah hampir 90% dia sudah ada tuh. Kayak yang jalanan yang warna kuningnya itu, kemudian toilet untuk disabilitasnya, rem itu jalanan yang ini ya wheelchair untuk wheelchair. Tentu saja dengan kalau di beberapa kantor wali kota itu sudah bukan hanya untuk yang si difabel dengan kursi roda itu, tetapi juga untuk yang ini, untuk yang tunanetra gitu. Jadi kayak ada layanan dia ada suaranya gitu, jadi bisa didengar teman-teman mau kemana, ke arah mana gitu. Seperti itu. Dan aku nih mungkin titipan kalau misalkan teman-teman belum tahu, Sudin Sosial itu di tiap kota, kami ada Jakarta itu kan ada 5 kota administrasi dan 1 kabupaten Kepulauan Seribu ya. Jadi Sudin Sosial itu dia punya program tiap tahunnya untuk menyediakan sarana prasarana untuk teman-teman difabel. Jadi kalau ada warga yang membutuhkan kursi roda, terus kemudian tongkat, kemudian ada yang membutuhkan kaki palsu seperti itu, hearing aid, itu teman-teman warga bisa meminta ke teman-teman di Sudin ke Sudin sosialnya. Nanti dilihat mereka kebutuhannya seperti apa, apakah bisa difasilitasi gitu, dan kuotanya mencukupi atau tidak untuk tahun itu, tapi mereka menyiapkan gitu. Seperti itu Mbak. Berarti semakin mempermudahkan ya Bu ya? Ya, semakin mempermudah karena teman-teman difabel itu bukan citizen kelas 2 kalau di sini. Kita
kita semuanya bareng-bareng inklusivitasnya gitu. Baik, mungkin cukup kali. Ya boleh sekalian ditutup mungkin. Terima kasih ya Ibu atas masukannya. Ini sangat-sangat amat membantu bagi kita nih yang masih Awam. kuliah ya awam, nggak tahu mana cara bekerja di wali kota ataupun di kampung-kampung, di masyarakat. Ini sangat-sangat amat membantu dan terima kasih atas kesempatannya telah meluangkan waktu. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses ya. Amin. Sekian dari kami dari kelompok 2 dan terima kasih kepada Ibu Ika. Oke. Terima kasih semuanya. Thank you. Sampai ketemu lagi.